Shalom, victorious people. Salam jumpa kembali dalam program Semangat Pagi. Kali ini kita akan berbicara terambil dari Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12 berkata begini, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Yang pertama ada kata karena itu. Karena kata karena itu merupakan suatu nasihat dan himbauan dan pemberitahuan. Apa sih pemberitahuannya? Yang pertama di situ dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah. Ternyata kita semua ini yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sesungguhnya adalah orang-orang yang dipilihnya. Nah, di situ dikatakan pilihan. Nah, kalau pilihan berarti dia yang pilih kita, bukan kita yang minta dipilih oleh dia. Nah, kalau dia pilih kita, berbeda kriteria memenuhi standar pemilihan itu dengan kriteria standar pemilihan dari dunia. Nah, kalau dunia memilih kita ada standar-standar tertentu yang harus kita penuhi sehingga kita bisa dipilih. Tetapi Tuhan pilih kita. Bukan karena standar-standar tertentu yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa dipilihnya. Tetapi dia pilih kita, nggak ada lagi lain. Karena kasihnya dan standar pemilihan itu tidak ditentukan dari kekuatan kemampuan kita. Tetapi standar pilihan itu ditentukan karena darah Yesus yang sudah tercurah. Wow, haleluya. Ini merupakan sesuatu anugerah di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Anda juga harus memandang diri Anda sebagai orang pilihan. Kalau Tuhan memilih kita bukan karena perbuatan baik kita, dia pilih kita karena kasihnya kepada kita, maka kita juga harus memperlakukan diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita sebagai orang pilihan. Orang pilihan artinya orang yang dipindahkan dari gelap kepada terang. Nah, orang yang berjalan di terang, maka dia juga harus mempunyai konstitusi untuk hidup senantiasa di dalam terang itu. Anda dipilih dari tidak benar menjadi benar. Tujuannya tidak lagi lain, agar Anda boleh menjadi bejana kebenaran itu di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga melalui hidup saudara yang menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia serta dipilih, kebenaran itu mempunyai tempat di dalam hidupmu. Sehingga hidupmu menjadi bejana yang khusus, yang dipilihnya. Dia tahu Anda sebelum Anda datang ke dalam dunia, dia sudah tahu. Dia sudah pilih Anda dan dia tidak pernah salah di dalam memilih. Tujuannya tidak lagi lain, agar Anda boleh menjadi bejananya yang hidup, agar hidupmu bisa mempermuliakan dia, agar di sepanjang hidupmu engkau hidup senantiasa di dalam berkemenangan. Selanjutnya di situ yang dikuduskan. Nah, Allah itu adalah Allah yang kudus. Allah itu adalah Allah yang suci. Berarti Anda dan saya lah orang-orang yang dipilihnya untuk dijadikan kudus, dijadikan suci, dijadikan benar. Sehingga kita dikembalikan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa dan luar biasa. Haleluya. Nah, untuk itu pada waktu Tuhan menguduskan kita, dia mengisolasi kita, dia mengasingkan kita menjadi milik kepunyaannya sendiri. Tujuannya tidak lagi lain, agar dia bisa fokus terus kepada saudara. Dan tujuannya nggak ada lagi lain, agar saudara juga fokus hanya kepada dia. Matius 6:33 kan berkata begitu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan hidupkanlah seluruh prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalamnya. Maka semua yang sudah ada padamu yang datang dari Tuhan, itu tidak akan pernah diambilnya. Tetapi sebaliknya justru dia akan menambahkannya. Haleluya. Nah, syaratnya cuma itu. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena anugerah Tuhan pilih kamu, dijadikannya bejana yang kudus, bejananya yang pilihannya. Tujuannya agar kebenarannya itu bisa bermanifestasi dalam hidup saudara. Buat saudara mungkin adalah sesuatu hal yang biasa-biasa aja. Tapi buat saya yang dahulunya pribadi yang jangankan benar,
baik aja jauh, saudara. Tetapi karena anugerahnya dia panggil saya, dia pilih saya, dia bentuk, dia jadikan, dia asingkan, dia kuduskan saya. Dan setelah itu baru dia menguduskan saya dengan firman-Nya. Karena Yohanes 17:17 berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Dan firman-Mu adalah kebenaran itu sendiri. Kekristenan akan kehilangan kekuatan, kuasa, dan kepenuhan Allah itu jika umatnya kehilangan minat untuk membaca firman Tuhan dan mengisi bejana hati dan pemikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, victorious people, dengar baik bahwa Anda orang yang dipilih untuk mungkin firman itu mempunyai tempat di dalam hatimu. Jika Anda nggak dipilih, nggak bisa. Firman yang kudus dan suci itu mempunyai tempat di dalam hatimu, yang ada semuanya sok benar, sok kudus, sok suci. Kenapa? Karena nggak dipilih. Nah, kita ini orang-orang yang dipilih, yang menjadi bejananya. Oleh sebab itu, ayo hari-hari ini kita harus fokus. Untuk apa? Isilah bejana hidupku dengan firman. Dan Anda akan lihat kebenaran lepas kebenaran yang saudara izinkan, yang saudara masukkan dalam hati dan pikiran saudara, dan menjadi satu keputusan-keputusan di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan berjalan di dalam jalan kebenaran dan yakin dan percaya. Ada masa di mana juga Tuhan akan membuat saudara menjadi sesuatu yang nampak. Karena firman itu kan tidak akan pernah mungkin bisa disembunyikan. Firman itu tidak akan pernah mungkin bisa diabaikan. Firman dan kebenaran itu tidak akan pernah mungkin bisa dikamuflase. Jika ada firman dalam hidup, nggak bisa. Anda nggak akan bisa tahan. Pasti akan terbuka, saudara yang saya kasih. Dan Anda nggak pernah takut untuk menyatakan kebenaran firman itu. Anda nggak perlu peduli lagi tentang apa yang orang katakan. Anda nggak perlu lagi mempunyai tempat di hati manusia yang lain. Nggak peduli. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan telah pilih kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dan kita nggak perlu lagi penghargaan manusia. Kita nggak perlu lagi haus akan penghormatan dari manusia. Nggak juga tuh. Kenapa? Ya karena kita udah tahu kok Tuhan mau mati buat kita. Tidak ada satupun harga yang begitu mahal yang dibayar bagi kita. Manusia seringkali bergaul dengan kita kan ada udang di balik rempeyek. Tapi Tuhan pakai kita enggak tuh. Tidak ada satupun syarat yang kita bisa ajukan kepada dia sehingga dia bisa pakai. Enggak. Tapi syaratnya dia kerjakan buat kita. Wah, sesuatu yang luar biasa. Kalau buat saya secara pribadi, Tuhan itu luar sulit untuk bisa dibicarakan. Yang pasti Anda buka hati, undang Yesus dalam hidupmu, berseru dengan mulutmu, mengaku percaya, maka Anda akan diselamat, Anda akan mengalami. Pengalamannya adalah sesuatu yang luar biasa. Hidupku dipulihkan, hidupku dibenarkan. Sekarang yang kurindukan gak ada lagi lain, adalah kebenaran. Hanya itulah yang aku kejar. Sebab apa artinya memiliki seluruh di dunia ini, tapi kita akan kehilangan anugerah dan keselamatan itu. Berhenti dong nguber harta, berhenti dong nguber popularitas, berhenti dong menguber sebuah pengakuan. Tetapi kita uber dong kebenaran itu sendiri. Yakin dan percaya, burung di udara nggak nabur, nggak pelihara, Tuhan sanggup mampu menjaga dan memelihara. Dengar baik, mungkin Anda nggak mengalami mujizat-mujizat yang besar. Mungkin Anda nggak mengalami pertolongan-pertolongan yang spektakuler. Namun bukan berarti Tuhan nggak bekerja. Tuhan masih bekerja untuk engkau hari ini. Oleh sebab itu, tetaplah mengucap syukur. Nah, kita sebagai orang benar juga bukan berarti kita sudah sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Kita menghauskan akan kesempurnaan itu. Ingat, dalam hidup kita kan ada dua tubuh. Tubuh jasmaniah dan ada tubuh rohaniah juga. Haleluya. Nah, kadang-kadang ini tubuh jasmani ini nih yang selalu seret-seret terus jatuh di dalam dosa. Nah, tetapi kita nggak bisa pungkiri, masih bisa melakukan kesalahan. Tetapi di sini dikatakan juga, ya dikatakan apa? Yang dikasihinya. Haleluya. Kasih Tuhan gak pernah berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia ingin Anda sempurna karena Bapa sempurna. Tapi dia tahu Anda sedang dalam proses, dalam kesempurnaan. Bukan berarti seorang pemenang gak pernah gagal. Tetapi dia tidak akan pernah menyerah. Pada waktu dia tahu dia gagal, dia akan datang dan mengakui, mengambil tanggung jawabnya, mengakui kepada Tuhan. Serta minta belas kasihan anugerah. Dan kasihnya tidak akan pernah berubah. Dia tetap mengasihi saudara. Sekalipun dia tidak mentolerir akan setiap kesalahan dan kegagalan. Tapi kita punya tempat untuk menyelesaikan kegagalan dan kesalahan kita. Kepada siapa? Kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan yang selalu ingin menyempurnakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dan kasih Tuhan, yakin dan percaya Anda orang pilihan,
Anda dikuduskan, dibenarkan, dan Anda dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus aku berdoa. Biarlah kiranya Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan kami bukan cuma sekedar akan dosa, kesalahan, pelanggaran, tapi Roh Kudus juga mengingatkan, menginsafkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipilih bukan karena standar kami, dipilih karena ada darah Yesus yang telah dikorbankan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami melihat diri kami sebagaimana Tuhan lihat diri kami, agar kami terus boleh berjalan konsisten di dalam kebenaran-Mu. Dan kami tahu Engkau menguduskan kami, dan firman-Mu lah yang menguduskan kami hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas bulan, tahun lepas tahun. Akhirnya kami akan menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Tuhan, ampuni jika ada salah pelanggaran dosa kami. Engkau melihat jalan kami Tuhan. Jika jalan kami sesat, tariklah kami kembali kepada jalan yang kekal. Sebab siapakah yang mengerti akan sebuah kesesatan? Jika jalan kami serong menyimpang kanan ke kiri, gada dan tongkat-Mu yang senantiasa mengawal kami, sehingga kami kembali datang kepadamu. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya kasih-Mu kekal, tidak akan pernah berubah, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Jika ada kesalahan, kami nggak mau lagi tertuduh, tapi justru kami datang dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Mohon belas kasihan pengampunan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memulihkan kami, jika kami akan keluar lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati. Amin.